Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi Fight Bullying atau berantas perundungan. Kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan yaitu Saya Neneng Siti Maria. saya Fania Nurlita Ifadah. Saya Syifa Putra Fifa. Selanjutnya kita masuk ke dalam daftar isi, yaitu pertama kita akan membahas tentang apa itu bullying, yang kedua ada jenis-jenis bullying, Yang ketiga ada dampak dari bullying. Keempat ada mengenal tanda-tanda bullying. Yang kelima adalah tindak pencegahan. Dan yang terakhir keenam adalah cara menanggapi bullying. Selanjutnya kita masuk ke bagian materi pertama, yaitu ada apa itu bullying. Yang itu bullying adalah sejenis perundungan melibatkan perilaku agresif yang berulang-ulang dengan tujuan menyakiti atau mengintimidasi orang lain secara fisik, verbal, maupun psikologis. Perundungan dapat terjadi secara langsung, online, atau perundungan siber, dan di berbagai lingkungan, termasuk sekolah, tempat kerja, dan ruang sosial. Selanjutnya kita masuk ke materi jenis-jenis bullying. Apa saja? Yang pertama ada perundungan fisik, yaitu seperti memukul, mendorong, dan atau bentuk kekerasan fisik lainnya. Yang kedua ada perundungan verbal. Perundungan verbal itu seperti panggilan nama, hinaan, dan bentuk-bentuk lain dari bahasa yang menghina. Kemudian yang ketiga ada perundungan sosial. Perundungan sosial ini adalah menyebarkan rumor, mengucilkan orang lain, dan mempermalukan orang itu di depan umum. Kemudian yang terakhir ada cyberbullying. Cyberbullying ini adalah jenis bullying yang menggunakan platform digital untuk secara berulang-ulang mengganggu atau mempermalukan seseorang, biasanya di media sosial. Selanjutnya ada dampak dari bullying. Teman-teman, ternyata bullying ini memiliki dampak baik untuk korban maupun pada pelaku itu sendiri. Apa sih dampaknya? Untuk korban yaitu resiko depresi, kecemasan, kesulitan tidur, penurunan prestasi akademik, dan dalam kasus yang parah yaitu pikiran untuk bunuh diri. Dan apa sih resiko dampak untuk pelaku? Seperti resiko yang lebih tinggi untuk masalah akademiknya, dan pelaku kekerasan ini dapat terulang di kemudian hari. Selanjutnya adalah mengenali tanda-tanda perundungan. Sangat penting untuk mengenali tanda-tanda perundungan ini. Yang pertama, penarikan diri dari interaksi sosial, karena biasanya orang yang korban yang dibully biasanya cenderung lebih ke menjadi introvert atau pendiam. Selanjutnya, cedera atau kerugian harta benda yang tidak dapat dijelaskan. Yang ketiga, perubahan mood, perilaku, tidur, atau nafsu makan. Yang keempat, menghindari situasi tertentu seperti menolak untuk pergi ke sekolah karena dia merasa sekolah sudah tidak aman untuknya. Kemudian ada tindak pencegahannya. Yang pertama adalah edukasi. Apa itu edukasi? Yaitu mengajarkan empati dan rasa hormat sejak usia dini. Kemudian ada kebijakan, yaitu tetapkan aturan yang jelas dan konsekuensi terkait perundungan. Dan yang terakhir ada komunikasi terbuka. Apa itu komunikasi terbuka? Ciptakan lingkungan yang aman di mana anak-anak dan orang dewasa merasa nyaman untuk melaporkan perundungan. Dengan bersatu, mendidik diri kita sendiri dan komunitas kita, serta mengambil langkah-langkah proaktif, kita dapat memerangi perundungan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua orang. Mari kita menjadi perubahan yang ingin kita lihat di dunia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.